Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Yishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya ingin mengajak khususnya RT 0666 untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Tetapi sebelumnya, tempatkan hati dan pikiran tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mengolok-ngolok, mencemooh, apalagi mencaci maki. Nambah-nambah dosa. Sudah tidak masuk surga karena tidak menemukan jalan kebenaran dan hidup, ditambah lagi menghina, mengolok-ngolok, mencemooh Alkitab. Double dapat dosa. Dosa yang pertama, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa yang kedua, menghina dan mengolok-ngolok firman Tuhan, mengutak-ngatik Alkitab dan mentafsirkan firman Tuhan seenak udelnya. Ya, jangan. Makanya tempatkan hati dan pikiran Anda di tempat yang netral. Tidak usah sok-sokan membahas Alkitab. Anda tidak akan dianggap orang yang beragama kalau Anda tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Bayangkan, tidak dianggap orang yang beragama kalau Anda tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Dia dianggap orang yang beragama. Jadi supaya Anda dianggap orang yang beragama, tegakkan Taurat dan Injil. Ada apa? Siapa yang mengatakan, Bang Bendi? Kitab mereka sendiri, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berkata, "Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Artinya, katakanlah Muhammad, ini kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 68. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Harus tegakkan ajaran Taurat dan Injil, baru Anda dianggap orang yang beragama. Tetapi kita melihat di media sosial, Anda selalu menghina, mencemooh, mentafsirkan firman Tuhan dengan seenak udelnya. Kenapa surah Al-Maidah ayat 68 mengatakan seperti itu? Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan, dan coba Anda renungkan. Ini yang berbicara Allah, bukan manusia yang ngomong, tetapi Tuhan Anda sendiri yang berkata kepada Anda, kalau Anda tidak dianggap orang yang beragama hingga Anda menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Betapa pentingnya ajaran Taurat dan Injil. Artinya betapa luar biasanya Alkitab ini. Ajarannya itu betapa luar biasanya. Sampai-sampai Tuhan Anda mengatakan kepada Anda, Anda tidak akan dipandang orang yang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Nah, ini kenapa? Kalau kita melihat surat Al-Maidah ayat 46, di situ Allah mengatakan begini, wa kafaina ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kalau tadi dikatakan kamu tidak dipandang beragama hingga menegakkan ajaran Taurat dan Injil, kalau ini dikatakan, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sering kita dengar di media sosial bagaimana kata para mukallaf dari RT 0666 kalau Injil itu sudah dipalsukan. Sementara kita lihat di kitab mereka, kitab yang datang 650 tahun setelah Injil. Seandainya Injil dipalsukan,
Tidak mungkin kitab yang datang 650 tahun mengatakan wa kafaina ala atharihim biasa Bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injil fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya. Kita sering mendengar dari pihak mukallaf kalau Alkitab itu sudah dipalsukan, sementara kitab mereka tidak pernah mengatakan Alkitab ini dipalsukan. Justru mengatakan sebaliknya. Kitab mereka membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ternyata Bapak Ibu, ada 2 poin yang sangat penting yang saya lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Yang pertama sekali, dalam Alkitab yang kita imani, kata Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46, ada petunjuk. Nah, ketika saya mencari dalam Alkitab, saya menemukan petunjuk di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ini adalah satu petunjuk menuju ke surga. Kita menemukan petunjuk, dan petunjuk itu ada di dalam diri Yesus, di mana Dia memberikan jalan kepada kita, menunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita mau ke surga harus melalui Dia. Kenapa Dia hanya satu-satunya pribadi yang bisa menunjukkan jalan kepada umat manusia? Karena Dia datang dari surga. Hanya pribadi yang datang dari surga yang bisa memberikan petunjuk jalan menuju ke surga. Orang yang tidak pernah ke surga dan orang yang bukan berasal dari surga tidak mungkin bisa menunjukkan jalan kepada kita yang sama-sama berasal dari dunia ini. Karena Dia berasal dari surga, maka Dialah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan petunjuk kepada kita umat manusia. Maka Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini adalah petunjuk jalan ke surga. Lalu kata surat Al-Maidah ayat 46 tadi, kalau di dalam Alkitab yang kita imani ini adalah ada cahaya. Kita melihat di mana Yesus berkata kepada kita semuanya, "Akulah terang dunia. Siapa yang tinggal di dalam Dia, siapa yang berjalan di dalam Dia, orang tersebut tidak akan terantuk. Orang tersebut tidak akan tersandung, tidak akan jatuh ke dalam parit." Kenapa? Karena ada cahaya yang menerangi hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Maka ketika kita berada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, maka pikiran kita, hati kita diterangi oleh cahaya ilahi, cahaya Yesus itu sendiri, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mudah tersandung. Ada nur Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Nur Tuhan inilah yang menerangi langkah kita. Maka dalam Alkitab di ayat yang lain dikatakan, "Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku," Bapak Ibu. Ya, pemazmur katakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Kalau kita berada di dalam Dia, saudaraku, maka Dialah yang menerangi hati pikiran kita. Dia juga yang memberikan cahaya untuk kita berjalan sehingga kita tidak mudah tersandung, saudaraku. Lagian di luar Dia kita tidak bisa berbuat apapun. Dan membenarkan kitab sebelumnya, kata surat Al-Maidah ayat 46, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi saudaraku, apa yang mereka gemborkan selama ini kalau Alkitab dipalsukan,
dipatahkan oleh kitab mereka sendiri, Bapak Ibu. Ternyata Al-Quran tidak pernah mengatakan, tidak pernah meniadakan Zabur, Taurat, dan Injil. Justru Al-Quran mengatakan Alkitab ini diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Apakah saudara termasuk orang yang bertakwa? Kalau saudara percaya kepada Injil, maka saudara termasuk orang yang bertakwa. Bila saudara tidak percaya kepada Injil, Al-Quran, kitab Anda mengatakan Anda tidak dipandang beragama sedikit pun. Sedikit pun Anda tidak dipandang orang yang beragama, sehingga Anda menegakkan Taurat dan Injil. Nah, ini luar biasa. Luar biasa ketegasan Al-Quran untuk Alkitab. Jadi kalau Anda mengatakan Alkitab dipalsukan, argumen Anda itu dipatahkan oleh kitab Anda sendiri. Dan Anda tidak dipandang orang yang beragama kalau Anda tidak menegakkan Taurat dan Injil. Lalu Anda berkata, yang dimaksud itu adalah bukan Injil yang kalian pegang, tetapi Injil yang lain. Coba tunjukkan mana Injil yang lain. Ya, saya tunggu di kolom komentar. Coba Anda komentari Injil yang mana yang dimaksudkan kalau bukan Injil yang ini. Apakah ada Injil-Injil yang lain? Silahkan komentar dengan sopan santun tanpa perlu menghina dan menghujat. Setiap apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data, fakta, ada dalil, bukan omduh. Masalah penafsiran silahkan Anda tafsirkan sendiri. Tetapi jangan tafsir yang ngawur untuk meniadakan Injil yang kami imani. Ya, jangan. Al-Quran datang 650 tahun setelah Injil, jauh setelah Injil. Seandainya Injil ini sudah dipalsukan, mungkinkah Al-Quran menulis seperti itu? Mungkinkah Al-Quran mengatakan seperti itu? Kamu tidak dipandang orang beragama kalau tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil? Mungkinkah Al-Quran mengatakan, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya? Ini kata Al-Quran yang datang 650 tahun setelah Alkitab. Mengatakan membenarkan kitab sebelumnya, bukan meniadakan kitab sebelumnya. Bukan. Atau mengoreksi kitab sebelumnya. Ini Al-Quran datang untuk mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti yang kalian gembor-gemborkan. Membenarkan, bukan mengoreksi. Bukan membatalkan, tetapi membenarkan. Apalagi katanya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Alkitab ini pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maka setiap pribadi yang membaca Alkitab, yang beriman kepada Alkitab, pribadi itu lemah lembut, pribadi itu rendah hati, pribadi itu sabar, pribadi tersebut punya kasih, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak pernah mengatakan holol darah kepada orang lain, tidak pernah rela mati demi agama, demi Tuhan, demi ini, tidak. Budi pekerti kita diperbaharui oleh firman. Ketika kita beriman, percaya, bertakwa kepadanya, maka hati kita, budi pekerti kita diperbaharui oleh firman itu sendiri. Selain firman ini sebagai petunjuk jalan menuju ke surga, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman ini juga bisa memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kita. Karena dalam Injil ada cahaya, nur linnas, cahaya untuk manusia. Di samping itu juga firman ini memperbaharui budi pekerti kita. Yang dulunya barbar, dulunya tidak kenal ini, tidak kenal itu, yang dulunya hidup tidak karu-karuan, yang dulunya sangat sembrono hidup, diperbaharui. Budi pekerti kita, pola pikir kita diperbaharui. Menjadi pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati, punya sifat kasih dan pengampunan seperti sifat Tuhan. Nah, maka dari itu kita melihat orang-orang yang menyangkal iman kekristenan, menyangkal Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya jadi barbar. Kita melihat bagaimana teman-teman kita dari seberang, dari RT 0666,
si Agustan Bapak Ibu, dia kentutin Alkitab, dia nantang Tuhan Yesus, dia mengatakan kepada Bapak Pendeta Risuli Lubis, Hololdor, wajib begini. Dia katakan apa juga terhadap Bang Andre Tunggal. Macam-macam dia katakan Bapak Ibu. Kenapa? Cahaya ilahi sudah tidak ada lagi. Nur sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi pribadi yang mengajarkan dia untuk lemah lembut, untuk rendah hati. Tidak ada. Yang ada sifat arogan. Alkitab mengajarkan arogan itu dimiliki oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan di sini adalah Hilal bin Sakhar atau Lucifer. Dialah yang punya sifat arogan, sifat sombong. Dia menunjukkan kalau dia ini punya kuasa yang luar biasa. Sampai-sampai Yesus dia cobai. Kalau engkau mau sujud kepadaku, kata iblis, maka seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Jadi setan itu minta disembah. Setan itu minta supaya orang-orang sujud kepadanya. Begitu saudaraku. Sangat kasihan sekali. Yang minta disembah itu kuasa kegelapan. Nah, kalau kamu sembah kepadaku, kamu akan mendapatkan ini, mendapatkan ini. Kamu akan mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini. Nanti kamu di sana akan mendapatkan begini, begini, bogono, begini, bogono. Macam-macam saudara. Maka kita bersyukur. Di akhir video saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semuanya, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah goyah. Pastikan diri saudara berada di atas fondasi iman yang benar di dalam firman Tuhan. Apapun situasinya, dalam keadaan apapun, jaga iman saudara. Nanti di sana tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Maka jaga iman itu saudaraku. Jangan pernah Anda menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik saudaraku, kiranya video sekian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah, waruah hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang yang kita layani Tuhan jamah, Roh Kudus menjamah, sehingga mereka mengenal akan kebenaran. Banyak sekali orang yang tinggal dalam kegelapan Bapak Ibu. Biarlah melalui pelayanan kita mereka mengenal Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.